simulasinya pakai tracer itu ya. Jadi nantinya kalau pakai tracer yang di Cisco itu sebenarnya dia udah bisa langsung terhubung ke ini ya, ke hardware ya. Jadi kalau kita pakai namanya SBC dia atau single board computer, nantinya ada apa yang kita program di SBC-nya, nantinya di situ dia bisa langsung diprogram di Raspi yang langsung koneksi itu ya. Jadi yang ini sebenarnya udah saya berikan juga di kelasnya di 4. Jadi yang di kelasnya di 4 itu, bentar. Cuma ini karena keterbatasan dari waktu. Nah ini yang dipakai tracer sebenarnya kita banyak sekali yang bisa kita uprek gitu ya. Nanti di sini kita bisa menggunakan namanya smart home yang pakai tracer, sama dia ada sensor sama aktuatornya. Nantinya di sini kita juga bisa melakukan coding di Python-nya. Jadi apa yang kita lakukan coding di Python-nya, itu nantinya sini dia bisa langsung nanti kita bisa mendesain sebuah jaringan berbasis ke Bluetooth, RFID, sama nanti ada ke beacon-nya di Bluetooth dan sebagainya. Nanti di sini kita juga bisa melakukan desain jaringan pakai SBC. Jadi ini nanti ada Raspi ya. Nanti di Raspi-nya di sini dia akan langsung integrasi. Nanti di sini dia ada SBC juga integrasi dengan jaringan Python ya. Ini untuk yang di skala kecilnya. Jadi dan saya juga baru tahu ya soalnya kemarin datang untuk yang di kepala tracer ini dia bisa langsung integrasi ke ini ya ke perangkat hardware yang langsung ke Raspi-nya. Jadi kalau yang saya kasih sebagai gambaran aja, mungkin nanti kalian pengen mengembangkan, mungkin ada yang ini ya nanti sebagai dosen dan sebagainya. Ini jadi di sini kita sebenarnya kita bisa mengembangkan yaitu dia ini sebagai introduksinya ke ini ya, ke seluler ya. Jadi nanti di sini kita bisa melakukan coding ada di sisi SBC-nya. Nanti di sini kita bisa melakukan ini yang simpelnya. Nanti di sini kita bisa melakukan smart temperaturnya pakai apa istilahnya di Raspi kayak gini. Nanti di sini dia itu bisa langsung melakukan koneksi ke LCD dan sebagainya. Nah ini semuanya berbasis ke Python. Dan kita juga pengujian dan sebagainya. Nah ini nanti sebenarnya kita bisa langsung integrasi ke perangkat hardware-nya. Nanti sekilas saya tunjukkan gimana dia yang dari sisi apa istilahnya di Raspi-nya yang kita desainnya ada di sisi pakai tracer. Nanti sini dia juga bisa langsung diintegrasikan ke hardware secara langsung ya. Ada smart door system, nanti sini dia ada beberapa sensor yang dipakai, nanti sini dia itu bisa langsung integrasi ke ada sensor sama nanti ada aktuatornya. Oke. Ini nanti sini ini saya berikan contohnya untuk yang di sini dia itu ini sebagai sampelnya bahwa ya ini kebetulan saya sudah ada perangkatnya di Raspi. Di Raspi-nya sini dia bisa langsung saya konekkan gitu ya. Ini ada bagian nanti sini kita bisa melakukan semacam kayak banyak nguprek di si Raspi-nya ya. Mulai nanti sini kita bisa melakukan koneksi pakai LED, bahkan nanti sini kita bisa melakukan integrasi Arduino di Raspi-nya gitu ya. Jadi ini misalkan dari Arduino-nya di sini ada banyak sensor yang dimasukkan ke Arduino-nya. Nanti sini dia ada Raspi-nya, nanti sini kita bisa melakukan semacam kayak coding ke dalam Raspi-nya menggunakan PL-app launcher-nya nih ya. Jadi ini sebenarnya untuk yang di materi apa istilahnya WSN dan sebagainya ini sudah cukup memadai gitu ya. Di ini sudah ada desainnya. Nanti di sini kita juga bisa mengotak-atik program di apa itu yang di Arduino atau yang di Raspi-nya ya.
Bahkan dari sini kita bisa langsung jalankan ini ya. Ini dijalankan, nanti sini step-stepnya dijalankan sampai nanti sini dia itu bisa interkoneksi langsung ke sisi perangkatnya. Ini ya. Bahkan nanti sini dia juga disediakan untuk yang apa istilahnya jadi yang di sini bukan hanya koneksi ke IoT-nya aja, juga dia ke sisi big data-nya untuk menganalisis ditambah dengan machine learning dan sebagainya gitu ya. Dan di sini dia juga ada untuk yang diisi security-nya. Nah ini ya, ini sebagai gambaran bahwa nantinya kita untuk yang di sisi apa yang kita pelajari di paket tracer dengan menggunakan IoT dan sebagainya, itu nantinya dia bisa dikoneksikan secara langsung ke hardware-nya itu ya. Oke, mungkin nantinya ada yang untuk yang di praktikumnya yang nanti nggak mencukupi waktunya ya, SDN ini ya. Ini sebenarnya menarik untuk SDN-nya. Ini karena kita udah masuk ke minggu ke-14 saat ini. Nantinya kalau ini kita nanti masih ada ngoprek di jaringan selulernya, gitu ya. Mungkin nantinya sini untuk SDN-nya mungkin kalian akan dapatkan di mata kuliah yang lainnya mungkin ya. Oke, ini sebagai introduction-nya. Kemudian nanti sini dia untuk yang di sisi fundamental sistem komunikasi nirkabel dan konsep seluler. Karena apa? Karena nanti yang sini dia itu antara di sistem seluler sama yang di nirkabel, nantinya dia sama ya. Jadi kayak kemarin pada waktu saya melakukan semacam kayak desain jaringannya di WSN, yang saya pakai untuk di S3 dia. Ini saya memakai konsep-konsep yang ada di seluler, ini dia saya terapkan di sisi WSN, tapi dia di skala yang lebih kecil dan dia di situ dia dimodifikasi dia. Jadi ada namanya di cluster, kemudian di sini dia cuma ini dia ada mobile, ada handoff-nya dan sebagainya. Nah, ini konsep-konsep yang ada di seluler nanti juga bisa diterapkan. Cuma nanti kalau di WSN kan dia banyak keterbatasannya dia. Nah, ini nanti yang perlu dipikirkan gimana cara mengadjustnya dan dia gimana sini dia itu meminimalisir kayak yang namanya kayak ada data yang hilang dan sebagainya dibandingkan dia pakai yang jaringan nirkabel yang menggunakan seluler ini. Oke, untuk yang di sini sistem komunikasi nirkabelnya nyatakan tentang arus komunikasi atau pentransmisian data pada jarak tertentu tanpa melewati media fisik ini ya. Ini jelas ya. Ini semuanya dia akan menggunakan yang namanya sistem komunikasi nirkabel ya. Ini juga nantinya sudah kita bahas yang kemarin bahwa nantinya kita udah mengetahui ada perangkat, ada RFID, ada Bluetooth, nantinya ada Zigbee dan sebagainya. Ada ini ya. Dan ini semuanya dia itu bisa digunakan di skala pendek. Ini mungkin nanti jarak-jarak 100-200 meter untuk yang dijangkauannya. Ini dibandingkan sama yang di seluler, kan dia bisa sampai puluhan kilometer juga ya. Untuk yang kalau dia tergantung dari power yang akan ditransmisikan. Ini berapa dari yang menggunakan sistem komunikasi nirkabelnya. Jadi nantinya di sini dia ada namanya fixed mobile sama nanti ada portable-nya, ada HT, ada seluler, ada remote TV dan sebagainya. Jadi nantinya sini kan harus bisa apa istilahnya? Kan sudah banyak teknologi wireless. Jadi untuk yang di satu aplikasi ya. Jadi saya dia teknologi seluler kan dia nantinya kalau dia pakai WSN dia nantinya nggak tepat. Ini dia pakai teknologi seluler. Kalau remote TV, mobil dan garasi berarti kan dia nantinya pakai infrared ini ya. Jadi ini dia nantinya berapa yang bisa digunakan. Nah kalau pakai WiFi kan dia juga tepat, pakai Zigbee dia nggak tepat. Soalnya ini kan dia remote TV kan dia kalau bisa kan dia lebih compact kecil. Nah juga nanti ya kayak remote mobil dan sebagainya. Kayak mouse, keyboard di PC ini kan juga nantinya ada yang pakai Bluetooth untuk komunikasinya. Ya, ini misalnya dia pakai Bluetooth. Ya, jadi artinya ini kalian bisa menerapkan kira-kira suatu aplikasi ini dia teknologi apa yang cocok saya gunakan di aplikasi kayak gini ya. Ini ya, saya kan dia pakai Bluetooth juga dia pakai Bluetooth. Jadi harus bisa menentukan kapan menggunakan Bluetooth, kapan menggunakan RFID, kapan menggunakan Zigbee, kapan menggunakan kayak
mungkin nanti ada beberapa perangkat yang lainnya WiFi gitu ya. Ini nantinya sini dia dapat menggunakan yang di aplikasi seluler kayak e-parking, e-toll dan sebagainya. Ini kan dia bisa menggunakan dia perangkat-perangkat untuk yang di ini ya, misalnya dia di RFID-nya. Atau juga ada perangkat yang namanya NFC, Near Field Communication. Jadi kayak mungkin sama saat ini ada perangkatnya Samsung. Ketika sini dia akan didekatkan, sehingga dia bisa saling transfer data itu ya. Atau perangkatnya iPhone sama iPhone ini juga nantinya bisa saling komunikasi data. Ini dia yang namanya Near Field Communication. Tapi ini kan dia jaraknya nggak bisa jauh. Mungkin jarak 1 meter, 2 meter dia sudah nggak bisa gitu ya. Ini dia jaraknya harus dekat mungkin ya. Nah ini istilah dia itu pilihan teknologi yang nantinya bisa kita gunakan untuk bentar, ini saya baik, kemudian nanti untuk yang di teknologi kabelnya ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini yang di ada WiFi, ada Bluetooth, ada Zigbee, ada RFID, sama nanti ada GPS-nya untuk menentukan lokasi. Maka nanti di sini kita akan belajar yaitu nantinya diisi seluler. Itu ada generasi yang pertama, kedua, ketiga, sama nanti di sini yaitu dia di LTE atau di 4G-nya ya. Bahkan nanti di sini kita sudah siap ke arah 5G-nya. Mungkin nanti di sini di selulernya ini nantinya sekilas saya akan ini ya. Nanti di sini dia bedanya apa sih antara di generasi pertama, kedua, ketiga, sama generasi keempat dan sebagainya nih. Nanti di sini ada beberapa teknologi yang ada di dalamnya, ada yang pakai CDMA, ada yang pakai GSM, ada yang pakai wideband CDMA dan sebagainya. Makanya di pasaran kalian akan mengenal ada produknya Smartfren, ada Andromax gitu ya. Nanti kan dia pakai CDMA. Ada produknya Samsung, dia pakai yang GSM gitu ya. Ada Bagi Telkom dia pakai CDMA dan sebagainya. Flexi juga dia pakai CDMA. Tapi yang saat ini ketika dia di 4G-nya dia sudah dikembangkan, maka yang di CDMA saat ini dia sudah kalah bersaing ya. Sehingga dia sudah tidak digunakan lagi untuk yang di teknologi CDMA-nya. Oke, yang di sini nanti yang kita akan belajar yaitu dia ada namanya frekuensi range sama dia ada strategi channel assignment-nya. Nanti ada namanya strategi handoff-nya, dimana dia untuk handoff dari satu BTS ke BTS yang lainnya. Sama nanti ya sini ini sebelum kita bahas yang untuk yang diisi suatu ini ya jaringan seluler, maka nanti di sini ada berapa yang perlu kalian pahami di konsep-konsep seluler kayak gini. Karena saya izin sebentar ya, ini harus diminta laporan sebentar ya. Saya ngirim laporan sebentar.
Baik, kemudian nanti di sini ada beberapa istilah yang perlu kita pahami di jaringan seluler ini ya. Ini ada namanya ini ya mobil station, ada namanya base station, ada namanya mobil switching center. Ini nantinya di sini ada mungkin nantinya kalian mengenal untuk yang di jaringannya di apa istilahnya perangkat HP yang kita miliki, maka nanti di sini dia itu ini sebagai mobil stationnya. Nah, mobil station ini ketika dia mau komunikasi ke yang lainnya, maka dia akan diarahkan ke base station. Nah, nanti di sini yang membedakan antara berapa generasi di jaringan seluler ini. Ini ada berapa untuk yang di sisi base stationnya. Jadi ini arsitektur selulernya dia kurang lebih kayak gini ya. Cuma nanti ini yang membedakan antara generasi 1 sama 2, 3, dan 4, ini nantinya di sisi topologi jaringannya. Jadi secara konsepnya, untuk yang di mobil station kayak gini, ini kan dia antara mobil station ini, kalau dia nantinya komunikasi ke sisi mobil station di sini, berarti dia cukup komunikasinya ke sini aja. Dia. Tapi kalau di sini dia nantinya komunikasinya ke BT station yang lainnya, maka dia nantinya akan langsung dikomunikasikan ke lewat sini dia, lewat MSC. Jadi MSC ini dia sebagai namanya apa istilahnya untuk mengcover semua ini ya di jaringan seluler ini ya. Dan untuk MSC ini dia ini ya nggak perlu banyak. Jadi ini ada yang namanya core network ini untuk menghubungkan antar jaringan MSC-nya dan sebagainya. Ini kalau kebetulan kemarin kita ada magang industri ke PT Smartfren, ini untuk area Jawa Timur sama di Bali dia. Ini untuk yang di sisi base station-nya mungkin selain ini saya ceritakan. Oke, saya akan bahas di sini dulu topologinya. Jadi topologi antara di generasi kedua, pertama, kedua, sama ketiga. Nanti yang sini dia itu ada namanya konsentrator. Jadi dari base station A atau BS ini dia dipecah menjadi dua bagian. Jadi ini ada namanya BTS, base station transceiver gitu ya. Kemudian dari BTS ini nanti di atasnya dia ada namanya BSC, base station controller. Jadi ini BSC ini dia akan mengcover berapa BTS itu ya. Jadi istilahnya dia itu di cluster-cluster sama BSC-nya ini. Nah ini untuk yang di sisi usernya dia akan langsung koneksi ke BTS yang mana gitu ya. Ini ya. Ini satu BSC-nya, BSC-nya nanti dia baru naiknya ke sisi MSC. Ya, ini di generasi yang pertama, kedua, ketiga sampai 3G dia masih menggunakan konsep ini ya, BTS, BSC, dia kemudian MSC gitu ya. Nanti ya di sini misalnya dia ada BTS lagi yang lainnya, nanti ya masuknya ke BSC, ya. Nanti BTS lagi yang lainnya, nanti masuknya BSC, kemudian dia masuk ke MSC. Ini ya. Nah untuk yang di 4G, mulai di 4G maka semua topologi jaringan gini dia dirubah gitu ya. Jadi konsep dari 4G yang di sini dia dari BTS dia langsung menuju ke MSC. Ini misalnya ada BTS, ini misalnya ada BTS, misalnya dia ada BTS, ini ya. Semuanya langsung bermuara ke MSC. Jadi untuk melakukan switching antara satu BTS ke BTS yang lainnya, ini semuanya akan dilakukan oleh MSC. Dan untuk yang di Smartfren, ya saya tahu ya soalnya di yang lainnya saya kurang itu paham. Ini dia untuk mengcover di area Jawa Timur, ya di area Jawa Timur, kemudian Bali sama Nusa Tenggara, dia cukup satu MSC ya. Jadi cukup satu MSC yang ada di Surabaya. Nah ini gimana dia nantinya transmisinya dan sebagainya. Apa nanti dia bisa kalau dia itu ada user yang ada di Bali komunikasi ke user yang ada di misalnya di Madiun di sini, maka dia gimana dia komunikasinya? Nah dari sini BTS-nya dari sini, BTS-nya ada di Bali, berarti kan dia langsung larinya ke MSC-nya di Surabaya. Di Surabaya ini dia langsung mentransferkan ke BTS yang ada di wilayah Madiun ini ya. Bisa dia Madiun, bisa dia di Bali. Nah ini semuanya kan dia pakai fiber optik. Makanya kenapa nanti sini ada namanya core network. Ini artinya di semua jaringannya yang ada di sini. Jadi ini dia ada dua ini ya. Misalnya di sini dia dua jaringan yang berbeda.
Kalau yang di sini dia itu pakai namanya wireless, full pakai wireless gitu ya. Untuk yang di sini sisi sini ya, di sini dia sudah pakai yang namanya fiber optik. Ini ya. Jadi dari sisi BTS-nya ke isi mobil stationnya, ini semuanya dia pakai wireless. Kan nggak ada yang HP pakai kabel kan dia nggak ada kan. Semuanya dia sudah pakai wireless semuanya. Apa itu dia pakai 3G, 4G dan sebagainya. Nah di isi base station-nya ke isi MSC-nya dan sebagainya, nanti di sini dia semuanya pakai fiber optik. Fiber optiknya dia sudah pakai yang namanya DWDM. Mungkin kalian sudah mengenal, mungkin Bupri sudah menjelaskan ya. Ini di jaringan komunikasi kayak gini, ini semuanya terintegrasi ya. Dan nantinya core network ini juga nanti akan mengintegrasikan ke jaringan IoT dan sebagainya dia. Ini ke IoT, ini nanti sini dia ke jaringan PSTN, ke jaringan internet dan sebagainya. Nantinya dia akan diintegrasikan di jaringan core-nya sini ya. Ya, punya gambaran nih ya. Jadi ini dia sebagai BTS-nya, nanti sini dia sebagai BSC-nya, base station controller-nya, controller dari semua BTS-nya, kemudian masuk ke bagian switching-nya, mobile switching center. Ini. Kalau ada yang tanyakan langsung di interrupt aja ya. Sebentar, ini nanti. Nah, nanti untuk yang di sini di masing-masing selnya ada namanya dia itu istilahnya dia sel ini ya. Satu selnya ini berarti kan dia antara komunikasi antara di sistem base station ke sisi base station ini ya. Jadi nanti di sini ada namanya downlink sama di sini ada namanya uplink gitu ya. Mungkin nanti di sini saya tidak akan membahas lebih detail untuk yang di desain jaringannya karena mungkin kalau di D4 karena waktunya banyak ya. Ini saya jadi mulai desain jaringan di wireless-nya. Nantinya desain jaringan di wireline atau jaringan core sama di jaringan wireless nanti dia beda dia. Kalau di jaringan core ya di jaringan core waktu kalian mendesain mungkin nantinya di mata kuliah Pak Amang atau di Pak itu dan lain sebagainya kalian waktu desain jaringan core kan nantinya sini dia mulai dari desain dari topologi jaringannya pakai OSI layer itu ya. Yang pertama desain topologi jaringan gitu ya. Topologi jaringan itu ya kayak gimana. Kemudian setelah itu nantinya sini dia cablingnya apakah dia pakai fiber optik, apakah dia pakai UTP dan sebagainya. Kemudian dia cablingnya dan sebagainya. Kemudian nantinya di layer di atasnya mungkin nanti sini kalian akan menggunakan apakah nanti sini dilakukan subnetting untuk IP-nya, pakai IP subnetting gitu ya. Kemudian nanti di situ dia dikasih routing gitu ya. Nah, setelah dikasih routing dan sebagainya, ini pakai router dan sebagainya, maka nanti langkah terakhirnya diinstal aplikasi gitu ya. Nanti diinstal aplikasi. Ini ya. Ini kalau kita desainnya di jaringan kabel atau dia jaringan core-nya nih. Tapi di jaringan wireless kayak gini, nanti ada banyak sekali parameter yang perlu diperhatikan. Hanya karena di sini kalian background-nya ada berapa yang bukan dari telekomunikasi, maka nanti di sini cukup kalian mengetahui aja gimana sih sebenarnya jaringan seluler ini dia bekerja itu ya. Jadi mungkin nanti tidak sampai ke tahapan mendesain suatu jaringan seluler dan sebagainya. Karena untuk yang desain jaringan seluler nanti harus memperhatikan namanya konsep yang namanya multi-path threading, nanti sini ada namanya ada codingnya, ada frekuensinya dan sebagainya. Kemudian ada path loss-nya. Ini yang mungkin nantinya selain dari di Telkom mungkin nantinya agak susah untuk memahami berapa istilah-istilah yang ada di konsep-konsep wireless kayak gitu ya. Sini mungkin nantinya saya berikan untuknya di secara umum aja ya. Pak Zen. Oke, ini Pak Zen, kurang 1 menit Pak Zen. Apa ganti room? Oh ya, ganti aja ya. Ya, bentar Pak ya. Ini dia kita tidak perlu pusing-pusing untuk mengatur frekuensinya kanalnya kayak gini karena sini dia sudah otomatis
akan disetting oleh si WiFi ini, si access point ini, dan secara otomatis adaptif, yaitu sudah bisa milih frekuensi yang tidak interferensi dengan yang lainnya. Nah, kalau yang di seluler kayak gini, nah ini harus didesain nanti alokasi frekuensinya biar tidak bentrok satu sama lainnya. Nah, gitu ya. Secara konsepnya dia hampir sama. Cuma mungkin nanti ya sini karena perangkatnya yang di access point dia lebih kecil, sehingga dia akan lebih mudah dalam hal alokasi frekuensi yang digunakan ya. Ya, ini ya makanya kayak A di sini, ini kan dia diulang lagi A di sini ya. E di sini dia diulang lagi E di sini, sehingga dia tidak berdempetan untuk yang di E sama E. Sini kan dia misalnya di sini dia tidak saling bersinggungan. Ini nantinya bisa ditentukan dia itu jarak minimumnya antara dua sinyal yang menggunakan kawan yang sama untuk mendapatkan rasio sinyal to noise yang baik. Oke, ini biar punya gambaran sebenarnya gimana sih untuk yang di suatu jaringan seluler kayak gini ya. Ini selulernya enggak. Ini bentar saya tunjukkan, kebetulan ini kemarin kita ada program magang sehingga kita ditunjukkan perangkat di dalamnya. Mana ya? Ya, ini kemarin kita ada alumni dari PENS, ini kita diajak keliling ke sini ya, ke area yang ada di Jawa Timur sama di Bali untuk yang di istilahnya jaringannya Smart Friend. Nah, ini untuk di towernya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya dia untuk yang di towernya dia istilahnya dia itu ya. Jadi tadi kan dia menggunakan namanya sektoral dia. Jadi kalau dia di sini dia itu satu kan sekarang ada regulasi satu BTS ini kan dia dipakai secara bersama-sama oleh banyak operator. Kan dia sektoral tadi. Tadi kan dia kalau bisa dibikin heksagonal kayak gini, ya kan dia nantinya dibagi menjadi saya yakin ya. Artinya saya bikin antena di sini ya. Jadi ini kan dia antena sektoralnya. Ini sini sama dia 3. Nah, ini antena yang lainnya. Ini miliknya dari provider yang lainnya atau operator yang lainnya. Nah, dari sini kan dia ini dia pakai fiber optik masuk ke sisi kabinet yang ada di bawah. Jadi semuanya sini dia masuk ke ini fiber optik, pakai fiber optik. Jadi ada yang kalau ada sebelumnya dia pakai koaksial. Nah, ini sekarang dia sudah diganti semuanya dengan perangkat fiber optik ya, nanti yang di sini ya. Jadi di fiber optiknya tadi kan dia ada namanya downlink sama untuk yang di uplinknya. Jadi ada untuk yang diisi transmit sama dia untuk yang diisi receive-nya. Ini downlinknya sama dia untuk yang di uplinknya. Ini uplinknya dia sebagai TX-nya, ini dia sebagai RX-nya, gitu ya. Bisa digeser.
Oke, mungkin nah ini. Ini yang cablingnya dari antena yang di atas tadi kan dia cablingnya pakai fiber optik semuanya masuk ke dalam kabinetnya di sini dia. Jadi yang di sini ini kan nantinya bisa terlihat ini nantinya sebenarnya intinya hanya di sini aja ya perangkat seluler itu ya. Nah, ini kan nanti ada untuk yang TX sama RX-nya. Jadi satu antena ini kan nantinya ada di bagian yang di TX sama RX. Ini satu antena kan dia untuk yang TX sama RX. Ini satu antena dia untuk yang TX sama RX-nya. Ini ya. Jadi ini semuanya diagram juga sisi antenanya tadi ya. Ini ke antena 1, ini ke antena kedua, ini ke antena ke sektoral yang ketiga. Nah dari sini ini semuanya pakai fiber optik. Nah dari sini ini nanti dia akan dikoneksikan ke jaringan core-nya. Ini nanti akan masuk ke jaringan core-nya. Ini jaringan core-nya nih. Ini ada routernya dan sebagainya untuk melakukan switching di sini. Ya. Kemudian dari sini nanti dari jaringan core ini dari satu BTS ini nanti akan dilarikan langsung ke MSC ini ya. Jadi dari sini dia akan langsung masuk ke sisi MSC-nya. Ini dari BTS-nya. Nanti sini dia akan langsung ke MSC-nya. Yang lainnya hanya aksesoris ya. Ini untuk yang di apa istilahnya ke powernya. Jadi untuk yang electricity-nya dan sebagainya, ini untuk yang fan-nya biar tidak panas dan sebagainya ini ya. Nah, kemudian ada beberapa sensor yang dibenamkan di sini. Sensornya misalnya dia itu sensor misalnya dia itu ada panas berlebih yang ditentukan, atau dia ada kerusakan dan sebagainya, ada sensor di sini, jadi akan langsung terima sinyalnya ke isi MSC-nya sini ya. Ini jadi secara konsepnya di sini ada BTS-nya, ini ke sini jaringan aksesnya atau dia jaringan RF-nya, yang BTS ke MSC-nya ini dia udah masuk ke jaringan core-nya nih ya. Ini dia masuk ke jaringan core-nya. Ini ya. Tadi yang nanti yang kita pelajari di sini kita akan banyak membahas yaitu yang di jaringan aksesnya, yang dari BTS-nya ke sisi mobil station-nya. Ini perangkat dan dia lebih simpel. Nanti sini kalau nanti ada perangkatnya 5G dan sebagainya, ini kalau dia dari 3G dia itu harus total rombak semua perangkat kabinet yang ada di sini. Tapi kalau dia ke 5G ini sudah dalam bentuk modular. Ya. Jadi kalau dia ke 5G nanti sini tinggal ditambahkan ke modul-modul yang ada di sini ya. Jadi dia tidak perlu lagi merombak ke sini. Karena apa? Singkat tadi ya. Kalau di 3G kan dia masih pakai yang namanya BSC. Ya, jadi dari BTS kan dia langsung ke sisi BSC ya. Base station control-nya kemudian baru masuk ke MSC. Ya. Nah, di 4G sama di 5G kan dia ini dihilangkan. Jadi dari BTS ini dia bisa langsung ke core-nya, ke dia ada teknologi 5G dan sebagainya, tinggal ditambah modul-modul kayak gini ya di dalamnya sini ya. Di istilahnya dia isi operatornya dia juga lebih mengenakan, tidak perlu mengganti semua perangkat yang ada yang sudah digelar gitu ya. Ini ya, paham ya di sini ya. Nah, sekilas mungkin nantinya semoga bisa dipahami. Dan sebagainya. Di sini nanti ada ini tadi sudah ya, ada sel sektor dan clusternya. Sama di sini dia akan menghasilkan namanya co-channel atau dia channel yang lainnya itu nanti dia akan dipilih frekuensinya dia kanal yang berbeda-beda. Ada kanal 1 sama-sama dia 6, sama-sama dia 11. Nah, nanti dia akan diulang lagi dia.
Ada juga nanti yang namanya jarak radiusnya ini ya. Oke, ini struktur heksagonalnya yang tadinya sudah ya. Jadi sebenarnya dia itu bentuknya lingkaran kayak gini. Tapi nanti sini itu akan diubah ke dalam bentuk yang namanya heksagonal kayak gini ya. Ini untuk memudahkan aja. Oke, sekarang nantinya sini gimana untuk melakukan yang namanya pengaturan frekuensinya ini ya. Jadi kalau dia di asesmen tadi dia itu sangat di segmen atau di jaringan seluler kita tidak bisa menentukan kayak di jaringan wifi, maka sini kita harus tentukan atau kita harus mendesain artinya alokasi frekuensi yang digunakan di masing-masing selnya itu ya. Ini ya, untuk di total coverage area-nya dibagi menjadi beberapa klaster. Dan nantinya sini dia dalam sebuah klaster ada intervensi channel, jadi tidak boleh ada channel yang sama dia. Nanti ada namanya cluster size-nya, bukan dari clusternya dia. Jadi cluster kan dia sebagai namanya tadi ya, sebagai kumpulan dari beberapa ini tadi ya. Ini dia sebagai namanya satu clusternya. Ya, ini dia sebagai satu clusternya. Ini untuk mendesain dari frekuensinya ya. Tapi nanti di masing-masing BTS-nya, selagi nanti semuanya dia akan bermuara langsung ke MSC ini ya. Kalau di jaringan 4G ini ya. Jadi semuanya dia akan masuknya ke MSC. Ini kalau ini smartphone ya. Mungkin untuk yang di Telkomsel kan dia banyak pelanggannya, bisa jadi kan dia untuk yang cover kayak gini nantinya untuk yang di area Jawa Timur dia mungkin nantinya dikasih berapa MSC itu ya. Karena memang pelanggannya Telkomsel dia banyak sekali ya. Tapi kalau di smartphone kan dia tidak sebanyak di Telkomsel, sehingga untuk menangani Jawa Timur, Bali sama Nusa Tenggara dia cukup disediakan satu MSC aja. Oke. Ini untuk yang di frekuensi radiusnya. Jadi nantinya sini dia ada total coverage areanya dibagi menjadi beberapa cluster. Ini area ini maksudnya dia itu, misalnya dia itu ada di area Surabaya gitu ya. Nah ini nanti ada area Surabaya gitu ya. Ini areanya dia itu nanti sebenarnya ada caranya desain berapa jumlah BTS yang diperlukan di area ini gitu ya. Nanti setelah ditentukan dia berapa BTS-nya, ini gimana caranya dia itu mendesain dari alokasi frekuensi yang digunakan dia. Jadi yang di sini, nanti sini dia itu akan dibagi menjadi berapa laser untuk yang di area sini. Mungkin nanti sini dia akan berapa ini ya. Ini tergantung dari jumlah frekuensi yang dimiliki oleh si masing-masing operator. Kayak Telkomsel tadi, Telcel di sini dia dikasih alokasinya berapa kanal gitu ya. Dia desain dia tidak sama ada masing-masing. Oke, sebagai klasternya, ini jumlah selnya di dalam klaster ini menggunakan suku frekuensi yang telah ditentukan. Ini ya, ini dia sebagai n-nya. Ini jumlah dari selnya ini. Ini satu klasternya ini. Jadi area Surabaya ini klasternya ada 4 misalnya. Nah, ini di satu klaster ini dan dia bisa ada banyak sel untuk yang di selnya sebagai BTS-nya dia. Nah ini sel-selnya. Ini jumlah S-nya yaitu jumlah total kanal radioduplex sistem seluler. Ini ya. Ini jumlah kanal yang dialokasikan untuk setiap selnya. Jadi kalau untuk setiap selnya nanti sini dia itu berapa yang akan dialokasikan untuk mengcover banyaknya user.
Jadi satu sel kayak gini, ini satu selnya kayak gini. Nanti di sini dia dikasihkan dia berapa kanal nih. Ini dia sebagai untuk yang N-nya ini cluster size-nya, ukuran dari clusternya ini. Misalnya sambil contoh paling lainnya di sini yaitu nantinya S sama dengan K kalikan N. Nah, N-nya sini kan dia 3 di sini ya. Nanti ini K-nya kan dia jumlah kanal yang ada di masing-masing selnya nih. Nah, ini nanti jumlah kanalnya dia berapa? Misalkan di sini dia jumlah kanalnya untuk yang ini dia banyak 20. Nanti yang sini dia 20 kan 3. Berarti untuk yang di jumlah S-nya 3 kalikan 20 ini dia sebanyak 60 total kanal yang disediakan yang di satu cluster ini. Oke, yang berikutnya, ini ada namanya dia sebagai namanya frekuensi resist planning-nya. Itu dia sebuah cluster digandakan M kali dalam sebuah sistem. Nah, kan di jumlah kanal duplexnya. C-nya nanti sini dia dari ya ini ya. Jadi di kelasnya di sini dia digandakan M kali ini ya. Jadi kayak ini kan dia digandakan dia sebanyak berapa kali ini ya. Jadi satu clusternya kan dia ada satu N-nya kan dia 3 gini. Kemudian dia akan digandakan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nanti di sini ada sebanyak 6 buah cluster yang ada di mungkin di wilayah Surabaya. Nah, ini nanti ditentukan ini daerahnya dia berapa yang dialokasikan ke operatornya itu. Kemudian nanti sini dia itu gimana dia itu semacam kayak mengalokasikan frekuensi di masing-masing kanalnya ini. Kemudian di sini dia itu jumlah satu klasternya dia berapa sel. Nanti sini dia akan tergantung dari alokasi frekuensi yang diberikan ke masing-masing operatornya. Nah, ya, ada jumlahnya 7, ada jumlahnya 4, dan sebagainya. Jadi ini ya. Kemudian nanti di sini ada total coverage area sistemnya. Ini ada total dan sebagainya. Ini total coverage area asalnya dapat diketahui jumlah selnya ini diambilkan dulu aja. Nah ini ya. Ini contohnya. Ini untuk yang di sistem seluler, ini dia menggunakan namanya FDD. Di sistem seluler ada namanya FDD sama TDD ya. Jadi untuk yang di seluler itu ada namanya FDD sama TDD. FDD ini dia sebagai frekuensi division duplex. Kalau TDD kan dia time division duplex. Jadi untuk yang di FDD, ini untuk yang di saya tadi yang untuk yang di antara base station sama untuk yang di mobilenya ini, antara downlink sama uplinknya di sini, ini downlinknya sama dia untuk di uplinknya, ini dia akan beda frekuensi. Ini kalau dia menggunakan FDD. Jadi kalau ini ada spektrum frekuensi dia, ini spektrum ini frekuensinya, ini dia kayak gini. Nah, kalau yang di downlink sama yang di ini ya, amplinya di sini dia akan menggunakan frekuensi yang berbeda. Ini mungkin dia sini F1, ini F2, ini untuk yang di downlinknya, ini untuk yang di amplinya. Kalau di TDD, maka dia akan beda. Jadi dia akan menggunakan satu frekuensi yang tunggal.
Ya, ini frekuensinya dia sama. Ini kalau dia TDD, maka nanti untuk yang uplink sama downlinknya di sini dia akan dipisah per masing-masing slotnya ini ya. Ini saya dia downlink, ini dia misalnya uplink gitu ya. Ini saya dia downlink, dia misalnya uplink gitu ya, dan sebagainya. Yang di sini, ini untuk yang di contohnya, untuk yang di soalnya, ini ada namanya totalnya bandwidth-nya dia 33 MHz. Kayak yang ini ya, jadi kan dia antara downlink sama uplinknya dia berbeda frekuensi. Ini kan kanal simplex 25 kHz, menghasilkan kanal suara dan kanal kontrolnya. Jadi ini dia untuk yang di suatu komunikasi, dia itu mesti ada dua apa istilahnya, dua kanal ya. Ini kalau ini satunya dipakai untuk yang di kanal suaranya, satunya nanti dia dipakai untuk yang di kanal kontrolnya. Nanti kalau di 4G nanti ada tambahan lagi, yaitu ada kanal voice, nanti ada kanal untuk yang di data, ini untuk yang di koneksi internetnya ya, sama nanti untuk yang di kanal kontrolnya. Ya, ini yang standar kan dia untuk yang voice sama suara sama dia, kontrol ini masih ada ya. Jadi jika menggunakan pasal reuse nanti ya, kalau misalnya dia 7 sel reuse sama nanti 12 sel reuse nanti bisa dibuat alokasinya. Ini karena waktunya sudah mau habis, sudah tidak membuat lagi. Nanti sudah ada jawabannya. Jadi 25 kanal simplexnya dibagi menjadi 2, jadi akan jadi duplex. Ingat ya. Jadi downlink sama uplinknya dia ada 2, sehingga 25-nya ini nanti sini dia akan dibagi jadi 2 kanal. Aku pernah transaksi. Ini jumlah kanal totalnya untuk sistemnya kan berarti dia untuk yang di sini kan dia sebanyak 33 MHz ini yang dialokasikan di ini ya. Mungkin di Telkomsel atau yang lainnya dia akan beda-beda. Ini mungkin di tes Excelcom misalnya dia dapat total 33 MHz. Yang ada sebanyak 660 kanal. Ini ya. Kalau untuk yang di satu klasternya ada 4 sel, maka nanti sini untuk yang di total kanalnya ini dia akan sebanyak 165 kanal. Ini ya, dan sebagainya. Ini, bisa dipelajari sendiri untuk yang di sini. Baik, ini karena kurang 1 menit. Mungkin ada yang ditanyakan di sini. Mungkin di minggu depan yang terakhir, nanti saya akan ini aja langsung ya, yaitu atur jaringannya aja. Mungkin yang untuk hitung-hitungannya mungkin sedikit saya skip, berarti akan punya gambaran gimana sih ini desain di jaringan apa itu seluler gitu ya. Ini nanti hitung-hitungannya lagi saya skip aja ya. Berarti ya kita langsung fokus ke desain jaringannya, ke jaringan yang ada di seluler. Baik, silakan. Ini kurang 1 menit ya. Atau kita cukupkan ya. Nanti kalau saya ada pertanyaan, silakan nanti disimpan, nanti yang di minggu depan atau nanti di praktikum di hari Kamis nanti. Baik, untuk yang di ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk yang di kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zen ini nggak usah absen.